Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diberikan jalan untuk bisa menjalankan perintahnya melalui kitab-kitab Allah sebagai petunjuk umat manusia. Kali ini kita akan belajar tentang mengimani kitab-kitab Allah. Nanti akan kita pelajari dari tujuan pembelajaran sampai bukti mukjizat Al-Quran. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan iman terhadap kitab-kitab Allah. Yang kedua, menganalisis perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Itulah tujuan yang akan kita capai. Kemudian, dalil daripada Al-Baqarah ayat 2, salah satu dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat atau kitab-kitab Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Allah tidak ada raguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pengertian iman kepada kitab Allah yaitu meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya pada para rasul agar kitab-kitabnya itu jadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan sohifah-sohifah, lembaran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Nabi lain-lainnya. Hukum beriman kepada kitab Allah adalah wajib atau fardu ain. Cara mengimani yaitu kitab sebelum Al-Quran secara ismali, secara global. Tetapi beriman kepada Al-Quran harus secara tafsili, menyeluruh semuanya. Kitab Taurat yang disebut Old Testament adalah Perjanjian Lama, berisi kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Untuk kitab Zabur yang disebut Mazmur yang berisi 150 nyanyian yang bersenandung Nabi Daud alaihissalam. Berisi pertama, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa-doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Untuk Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Injil yang sekarang disusun oleh murid Nabi Isa yang sudah dimasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Mereka itu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan merupakan pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas. Ajarannya adalah Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Yang kedua, Yesus bukan anak Tuhan, tapi Rasul Allah. Yang ketiga, putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Itulah Injil Barnabas yang sesuai dengan Al-Quran Karim. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan, sedangkan menurut Al-Quran, menurut istilah adalah kalam Allah
yang diturunkan kepada manusia melalui Rasul Allah secara mutawatir. Mukjizat membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Perbedaannya adalah Al-Quran dengan kitab lain. Al-Quran merupakan diturunkan untuk umat manusia zaman ke zaman, sedangkan kitab sebelumnya diturunkan hanya untuk kaumnya pada masanya. Yang kedua, perbedaan dengan kitab lain adalah kitab Al-Quran diketahui sejarah, yakini keberadaannya, dipelajari, dipahami, dan dipedomai ajarannya. Tapi kitab-kitab sebelumnya hanya diketahui sejarahnya dan hanya diyakini keberadaannya. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dibandingkan dengan kitab sebelumnya. Maka Al-Quran disebut juga kitab penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Berikut perbedaannya yang menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berfungsi sebagai nasikh, yaitu menghapus. Maksudnya sebagai penghapus lafal maupun hukum yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Semua kitab di sebelumnya Al-Quran dinyatakan tidak berlaku lagi. Satu-satunya yang wajib diikuti dan dilaksanakan petunjuknya adalah Al-Quran. Penyempurna yang kedua adalah Muhaimin, atau batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu sebagai koreksi terhadap perubahan yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Dengan demikian, Al-Quran satu-satunya yang dijadikan pegangan. Penyempurna yang ketiga adalah musyadik, adalah menguatkan kebenaran-kebenaran pada kitab suci sebelumnya, seperti Taurat dan Injil yang membawakan petunjuk Allah dan cahaya kebenaran. Misalnya, datangnya Nabi dan Rasul terakhir yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil dibenarkan oleh Al-Quran, yaitu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Hal yang kelima, untuk membahas Al-Quran, isi kandungan. Isi kandungan Al-Quran ada beberapa hal yang harus perlu ketahui, yaitu akidah, tentang tauhid atau keesaan dan keyakinan terhadap Allah. Yang kedua, tentang ibadah, bagaimana kita segala bentuk ketaatan yang dijalankan untuk mendapat ridho Allah. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, maka terpuji, ada yang tercela, sehingga Allah mengutus Nabi untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang kelima atau yang keempat, hukum-hukum. Al-Quran mengandung hukum-hukum yang sangat lengkap, di antaranya jual beli, pernikahan, hukum, peperangan, peradilan, dan lain-lain. Isi kandungan Al-Quran yang kelima adalah tahdzir, adalah suatu yang memberikan peringatan kepada manusia. Peringatan yang dimaksud ini adalah peringatan ancaman dan bahagiaan. Isi kandungan Al-Quran selanjutnya adalah sejarah dan kisah, adalah cerita mengenai orang-orang terdahulu yang mendapat kejayaan maupun mengalami kebinasaan, sehingga kita dapat mengambil sejarah tersebut agar tidak terulang pada diri kita. Yang terakhir adalah isi kandungan Al-Quran yang terakhir, dorongan untuk berpikir. Al-Quran banyak memuat ayat-ayat yang mendorong kita untuk berpikir. Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai bahan renungan, misalnya tentang penciptaan alam semesta, yang sudah dinukil dalam Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Membahas Al-Quran yang keenam adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, mari kita bahas
apa saja yang menjadi pedoman hidup. Al-Quran sebagai sumber spiritual. Suatu majalah terkenal di Amerika Serikat atau Times dalam penelitian mengemukakan bahwa berdasarkan hasil polling, masyarakat Amerika sekarang lebih banyak berdoa ketimbang berolahraga, hura-hura, foya-foya, dan lain-lain. Artinya, mereka sudah jenuh dengan kehidupan modern, jenuh dengan kehidupan serba materi, sehingga mereka ingin kembali kepada Tuhan karena kehidupan modern yang penuh dengan glamor duniawi tidak mampu memberikan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, obat satu-satunya adalah Tuhan atau spiritual. Spiritual tersebut dengan jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu kembali pada Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup selanjutnya adalah Al-Quran sebagai dasar hukum dan moral. Al-Quran adalah sumber utama untuk menuntut manusia kepada jalan kebahagiaan dan keselamatan. Oleh karena itu, segala perbuatan aktivitas manusia harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pedoman selanjutnya yang ketiga adalah Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kebanggaan dan ciri manusia modern. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat dilihat dari bidang kedokteran, astronomi, biologi, geologi, geografi, dan lain-lain. Semua itu telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran agar umat manusia menggali semua bidang tersebut sesuai dengan firman Al-Ghasyiyah ayat 17-20 bahwa Allah mengajak manusia untuk memperhatikan alam semesta, bagaimana gunung ditegakkan, bumi dihamparkan, yang mengisyaratkan bahwa di sana terdapat bukti kekuasaan Allah. Pembahasan Al-Quran selanjutnya adalah hikmah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Apa saja hikmah menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup? Yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, hidup lebih terarah. Itulah hikmah sebagai Al-Quran sebagai pedoman hidup, agar hidup hati kita lebih baik dari sebelumnya. Maka ikutilah Al-Quran. Sikap perilaku kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Sikap yang kedua adalah meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Sikap yang kelima, peduli kepada orang lain. Yang keenam, saling menasihati dalam ketakwaan dan kesabaran. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Fungsi yang pertama, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. Yang kedua, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Yang ketiga, taat beribadah kepada Allah dengan benar. 4. Menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Yang kelima, bersikap optimis dalam hidup. Itulah fungsi jika kita mengamal Al-Quran, insya Allah akan mempunyai perilaku dan sikap tersebut. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah. Hikmah yang kedua, menjadikan Al-Quran. Hikmah yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hikmah yang ketiga, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri, karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi,
Hikmah yang keempat, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah bukti kemukjizatan Al-Quran sebagai kalam Allah. Bukti mukjizat yang pertama, antara lain, struktur bahasanya sangat indah. Sampai sekarang tidak ada yang mampu menandingi, walaupun hanya satu surat saja. Yang kedua, bukti terdapat isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran. Bukti mukjizat yang ketiga, ajaran Al-Quran sangat lengkap dan sempurna, sesuai dengan kondisi yang berlaku di sepanjang zaman. Bukti yang keempat, adanya ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang, yang berada di luar jangkauan akal manusia, dan yang akan dialami manusia, seperti kehidupan di alam barzah dan alam akhirat. Masih ragukah dengan Al-Quran? Maka buatlah satu surat jika kamu ingin menandingi Al-Quran harga mati yang kita imani. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.